sahabat Kompas, balik lagi di Bahas Peristiwa. Ketemu lagi nih sama gue Riana Ibrahim, wartawan harian Kompas. Dan kembali ditemani oleh saya Iksan Mahar, sama-sama wartawan harian Kompas. Betul, oke, setelannya agak berbeda ya. Jadi biasanya dia selalu pakai jersey, blockcore. Sekarang dia pakai kaos biasa, tumben. Padahal kita lagi mau ngomongin bola nih, tentang Indonesia versus Australia yang bentar lagi tanggal 20 Maret 20, ya. Bener. Hari Kamis ya. Hari Kamis di Australia. Di Australia. Oke. Gimana nih kira-kira prediksi? Prediksi Indonesia versus Australia dengan pelatih baru dan juga dengan skuad baru. Menarik sih. Pasti ini banyak yang nantikan karena ini kan game pertamanya Patrick Kluivert ya, sama Patrick plus 10 asistennya yang dari Belanda, 10 dari Belanda plus 1 juga ada penasihat teknis Jordi Cruyff yang juga dari Belanda. Jadi kita punya staf pelatih timnas nih berkaitan kurang lebih ada 11 dari Belanda, hanya satu dokter dari Indonesia, satu pelatih fisik Indonesia, plus satu manajernya Indonesia. Itu yang so orange ya. Sangat oranye gitu. Yeah. Jadi memang ini jadi ekspektasinya besar lah. Itu kan kemarin juga gue sempat nulis, ada kita bikin jejak pendapat lewat Libang Kompas, ada 55,6% publik yang optimis nih Patrick bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Padahal kan ini belum main nih. Jadi ekspektasinya udah besar kan? Belum. Jadi bisa dilihat berapa ekspektasi besar ini, dan kalau melihat dengan susunan pemain sekarang, kita udah tambah kemarin 3 pemain naturalisasi, ada Joey Pelupesi, Emil Laudero sama Dan James. Berarti ada sekitar 19 pemain naturalisasi. Dari 29 nama yang dibawa ke Sydney, 19 naturalisasi, dan nanti ketika di hari pertandingan hanya 23 pemain yang bisa masuk dalam daftar susunan pemain. Jadi itu kalau sebenarnya 19 naturalisasi main semua, cuman berarti 4 ya? Hanya 4 pemain hasil binaan lokal kita yang masuk. Sebenarnya ini menjadi catatan juga ya, gitu ya, kenapa sampai sebegitunya gitu kan. Iya kan? Iya. Tapi ini kata kabarnya mereka berangkat terpisah. Kenapa mereka mau satu ke Bikini Batam, bukan? Emang karena karena ini kayaknya paling tanda kutip paling beragam nih berangkatnya sekarang, karena kan banyak ini juga pertandingannya terpisah-pisah. Terus juga jarak jeda antara pertandingan mereka bersama klub dengan laga lawan Australia ini kan juga sangat mepet. Jadi nggak bisa mereka dikumpulin dulu di satu tempat, habis itu mereka bakal, biasanya dulu tuh yang di Belanda itu bisa ngumpul dulu nih, yang di Eropa ngumpul satu di Belanda, atau mereka ketemu setidaknya di Doha. Habis itu baru berangkat bareng-bareng ke destinasi selanjutnya. Kemarin pernah kejadian itu ketika lawan Cina, lawan Cina sempat main di sini dulu, ketika lawan Bahrain, dan ketika lawan Saudi begitu. Jadi ketemu di Doha mereka, habis itu mereka bareng-bareng gitu. Pemain-pemain di Eropa. Nah sekarang ini kan terpisah-pisah, dan juga kayak Tom Haye misalkan main Jiko Jumat udah kelar. Terus Justin Hubner juga seperti itu gitu kan. Jadi yang duluan datang. Sampai paling terakhir tuh Kevin Dix sama Ragnar Ratmanguni dari Belgia baru datang Selasa sore waktu Sydney, yang mana tim teman-teman yang lain tuh udah latihan pemulihan fisik Senin kemarin. Dan Selasa malam waktu Sydney ini kan timnas pertama kali latihan di lapangan lah, di stadion di Sydney. Tapi kira-kira akan berpengaruh nggak ya dengan kondisi yang seperti itu, dengan perbedaan jadwal masing-masing yang akhirnya mungkin kondisi fisik juga akan berbeda-beda ya tiap pemain ya gitu. Jadi apakah akan berpengaruh terhadap performa nanti gitu? Kalau kita lihat dari durasi persiapan, berarti kan tim relatif paling enaknya kita gitung mulai bergabung dan latihan intensif itu kan mulai hari ini Selasa, Rabu, dan Kamis udah tanding, yang mana berarti asal latihan hanya 48 jam. Kalau kita melihat masa ideal waktu persiapan, setidaknya tim itu minimal punya 72 jam persiapan atau 3 hari. Tapi ini hanya istirahat ya? 48, termasuk istirahat. Dan ini 48 jam itu sudah dipotong latihan fisik, pemulihan fisik. Jadi memang sangat mepet banget nih. Apalagi tapi meskipun kita tahu mereka pemain profesional dan mayoritas beberapa pemain juga udah saling kenal. Jadi udah pernah bermain sebelumnya Oktober kemarin gitu kan, selama tahun lalu. Jadi yang PR-nya sekarang justru ada di sisi Patrick Kluivert-nya, tim staf pelatih. Bagaimana mereka meramu tim ini secepat mungkin beradaptasi dengan ide-ide mereka yang
pasti berbeda jauh dengan Sinteyong gitu kan. Apalagi Sinteyong kita tahu sangat Korea di pemikirannya, mulai dari yang utamakan fisiknya, terus juga secara bermain lebih banyak berlari gitu kan, lebih physically lah. Sedangkan kalau Belanda kan lebih taktikal dan juga tekniknya lebih diutamakan. Jadi emang benar-benar pemain-pemainnya harus beradaptasi dengan cepat. Meskipun emang mayoritas mereka di Belanda yang udah nggak terlalu sulit lah beradaptasi dengan keinginannya Patrick. Cuma masalahnya ini kan tim ini dan keinginan Patrick ini hanya punya waktu singkat. Betul. Jadi ini ujian mereka lah. Kalau seandainya mereka bisa cepat padu, dan apalagi kita akhirnya paham juga kenapa Patrick Kluivert akhirnya mengambil banyak asisten yang dari Belanda, ada 10. Nah itu menandakan bahwa ini kan sebenarnya soal komunikasi, bagaimana mereka pelatih juga perlu orang-orang yang sudah cepat paham dengan keinginan dia dengan waktu yang singkat ini gitu kan. Nggak ada waktu lagi untuk dia. Ini timnya harus, dia nih timnya nih pemain-pemainnya dia harus pahami dulu satu persatu, pahami dulu keinginan pemain, gaya bermain seperti apa. Nah, dan dia udah gak punya waktu nih untuk tim staffnya dia yang membantu dia tuh juga beradaptasi. Jadi dia perlu staff yang emang udah tune in dengan dia. Jadi PR-nya dia tinggal bagaimana ke pemain gitu. Jadi itu menurut gua tuh alasan kenapa Patrick akhirnya mengambil banyak asisten yang rata-rata yang nama-namanya udah kenal selama ini. Iya. Tadi ngomongin misalnya ya akhirnya dia mengambil banyak timnya juga dari Belanda gitu ya, tim kepelatihan ya otomatis. Kemudian ada taktik yang pendekatan yang berbeda juga gitu daripada Sinteyong dan Patrick Kluivert. Sebenarnya nanti taktik apa sebenarnya yang akan digunakan oleh Kluivert? Apakah sudah tahu atau mungkin susunan pemainnya, skema nanti susunan pemainnya seperti apa gitu udah? Kalau mengacu bayangan dari tim terakhir yang dipegang, ada Demirspor yang notabene bermain di liga dan itu kan rutin bermain setiap pekan gitu kan. Bisa dilihat bahwa Patrick nih kemungkinan besar akan mengembalikan pakem 4 back sejajar lagi. Kan pertama Sinteyong nih kita main 3 back atau 5 back. 3 ketika kita transisi positif atau nyerang, main dengan 3-4-3 atau 3-5-2 dan ketika bertahan kita pakai 5-4-1 gitu kan. Nah, ini sekarang 4-2-3-1. Kalau andalannya Patrick antara 4-2-3-1 atau 4-3-3, tapi dengan bersama Adama Demirspor kemarin dia fokus main di 4-2-3-1. Jadi dan kalau bisa melihat emang build up-nya juga tetap dari bawah gitu kan, relatif hampir sama lah dengan Sinteyong. Tapi kalau bisa melihat kalau Sinteyong lebih beberapa kali juga melakukan bola-bola yang langsung ke depan, jadi shortcut lini tengah dipotong langsung ke depan dari back ke pemain-pemain depan. Nah kalau dari melihat dari heat map tim Adama Demirspor selama dipegang sama Patrick Kluivert, itu mereka lebih banyak build up dari back di sisi sayap. Jadi sisi sayap tuh yang paling banyak jadi tumpuan awal serangan timnya Patrick di dulu pas bersama Adama Demirspor. Jadi kita di kiri punya Calvin Verdong, di kanan misalkan ada kayak Kevin Dix gitu kan, ataupun nanti ada Dean James juga di kiri, di kanan juga bisa ada Sandy Walsh, dan pemain-pemain di sayap back sayap ini yang akan punya pengaruh besar untuk mendistribusikan bola nanti dalam pola serangan kita, maupun dia mau langsung terupas langsung ke depan atau mereka mau overlap ke depan. Nah itu akan bergantung ini, karena kalau lihat dari gayanya Patrick emang pemain back sayap ini back sayap ini jadi kunci. Jadi kalau kita lihat dari heat map kan ada warna-warna yang terang gitu kan dalam pola permainan dan pergerakan pemain. Kalau di eranya Patrick bersama Adama Demirspor, back sayap itu yang paling terang tuh. Jadi emang bola tuh lebih banyak bergulir dari situ, terutama saat proses build up serangan. Tapi kekuatan pemain squad timnas saat ini memadai ya untuk dengan skema taktik bermain dari sayap Nah, tadi. itu dia. Makanya kalau melihat dari sekarang jelas memadai. Kanan kita Kevin Dix dan Sandy Walsh, yang memang Kevin Dix salah satu back terbaik di Denmark saat ini gitu kan. Dan apalagi musim depan dia main di Borussia Mönchengladbach di Jerman. Dan di kiri ada Kevin Verdong. Dan ada alasan kenapa gue melihat kenapa Dean James akhirnya naturalisasi, karena kiri ini lebih agak timpang sebenarnya selama ini, karena di kanan kita punya ada Ragnar, meskipun nanti Ragnar lawan Australia nggak bisa main karena akumulasi kartu, tapi masih ada Marcelino di sana gitu. Terus ada Eliano Renders juga yang bisa di kanan, dan di kiri nih Calvin Verdong nih nggak punya pelapis yang sepadan. Ada Sen Patinama yang main di KS Open di Belgia, tapi kualitasnya masih jauh lah di bawah. Ada Pratama Arhan juga yang lumayan oke, tapi Pratama Arhan kalau melihat dari gaya mainnya Patrick Kluivert
kayaknya dia agak bakal kurang dapat menit bermain sebagai pemain starter atau pemain utama. Jadi butuh pemain kiri yang bisa pelapis dan juga pemain kiri yang misalnya Verdong di back sayap, butuh ada yang di depan, dan itu di James tuh bisa menjadi pemain yang bisa jadi opsi itu. Dia nggak cuma bisa jadi back sayap, tapi dia juga bisa jadi gelandang sayap atau bahkan jadi penyerang sayap. Jadi kiri ini akhirnya punya keseimbangan yang sama lah dengan di sisi kanan. Dengan komposisi kemarin Dean James akhirnya udah bisa bergabung. Oke. Tapi kalau dengan menghadapi Australia sendiri, rekor selama ini, apakah dengan taktik tersebut potensinya cukup oke ini? Kalau ngeliat Australia sekarang kan juga sebenarnya masa-masa Australia yang nggak terlalu bagusnya lah, nggak seperti di era awal 2000-an dulu mereka ada tim Cahill, bahkan 90-an akhir lah ada Harry Kewell yang tim-timnya emang lagi bagus. Sekarang kan notabene palingan hanya Jackson Irvine yang kita kenal. Atau Mitchell Duke misalkan yang pemain senior salah satunya, terus Matthew Ryan yang kipernya sekarang yang main di AS Roma seperti itu. Tapi notabene secara umum tim ini kalau bisa dikatakan ya amat pemain kita yang juga mayoritas besar dan mengalami pembinaan sepak bola di Belanda, ya seharusnya udah seimbang lah gitu kan. Apalagi Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini di putaran ketiga punya tren kandang yang nggak terlalu baik. Dia dari 3 pertandingan hanya sekali menang lawan Cina 3-1, terus melawan 2 tim Timur Tengah, sekali lawan Bahrain kalah, ditahan imbang juga lawan Saudi 0-0. Itu nandakan dia 2 game lawan Timur Tengah udah menang juga gol. Jadi nggak bisa bikin gol. Dan lihat Indonesia sekarang, seharusnya kita punya peluang meskipun secara rekor ya kita pertama kali main di Australia away itu tahun 73, kualifikasi Piala Dunia 74, 5 kali kita main dan itu kita selalu kalah. Dan hanya sekali kita mencetak gol, itu pertemuan pertama kita tahun 73, bulan Mei tahun 73, kita kalah 2-1 yang golin Iswadi Idris. Nah itu satu-satunya tuh pemain kita Indonesia, timnas Indonesia bisa bikin gol lawan Australia di laga away. Setelah itu kalah terus. Itu gitu kan? Almost 50 years ago ya. Iya. Iya, dan ini kita akhirnya semoga besok rekor nggak pernah golin di 4 game terakhir di Australia bisa pecah gitu kan. Benar, harapannya itu ya. Benar, harapannya hasil sebenarnya kalau bisa melihat oke lah, hasil imbang lah bisa jadi target yang realistis gitu kan dengan kondisi Australia sekarang, apalagi Australia tanpa salah satu back andalannya Harry Souter yang salah satu back terbaik di Asia saat ini gitu kan. Jadi ada peluang kita bisa curi poin dan ngubah sedikit lah kutukan kita di Australia. Oh iya, penuh kutukan ya berarti ya, karena setelah 50 tahun belum pernah membuat gol di kualifikasi Piala Dunia. Betul, kan? Di Australia. Tapi kalau kayak gitu berarti ada prediksi poin nggak kira-kira kalau gitu? Kira-kira apakah Indonesia akhirnya bisa pecah telur? Ataukah justru malah iya berharapnya sih menang sih ya. I don't want to jinx it dengan gitu. Sebenarnya kalau misalkan kalau bisa dengan seri setidaknya kita masih jaga persaingan di grup C. Misalnya kita seri, otomatis kita jadi 7, Australia 8. Terus laga misalkan Saudi lawan Cina ada pemenang, otomatis salah satu tim itu akan punya 9 poin. Jadi kita akan kesalip lah setelah di game ke-7 ini. Tapi nanti kita main lawan Bahrain, itu yang kita menang, kita bisa naik lagi ke peringkat 2 atau 3. Jadi dengan dapat poin dari Australia setidaknya 1 poin itu membuat kita menjaga persaingan. Oh berarti meskipun seri pun nanti itu bisa menjaga persaingan, kita masih bisa menjaga persaingan gitu kan, karena apalagi kayak Australia masih akan terakhir nanti Australia kandang lawan Jepang. Nah itu lebih berat lagi buat Australia. Apalagi kalau misalnya kita seri lawan Australia, bahkan kalau bisa kita menang lawan Australia, itu notabene kita udah bisa menang head to head lawan 2 tim. Lawan Saudi kita menang head to head. Terus lawan Australia kalau pun seri ya setidaknya kita head to headnya nggak kalah. Jadi dalam perhitungan poin nantinya misalkan poinnya seimbang, masih ada klausul kita bisa menang misalkan selisih gol atau agresivitas yang bisa jadi keuntungan buat kita kalau seandainya kita tidak kalah lawan Australia. Ya oke, berarti harapannya memang cukup besar ya buat tim asuhan baru dari Patrick Kluivert ini ya gitu. Oke. Di bulan puasa ini untuk timnas kita, karena habis itu mereka harus langsung balik ke sini kan. Sini betul. Untuk melawan Bahrain kan. Berarti kan lagi-lagi jadwalnya sangat mepet gitu. Betul. Emang jadwal jeda internasional bulan Maret ini tuh yang paling banyak dikeluhkan lah. Nggak cuma oleh pemain tapi juga
para pelatih di Eropa. Kenapa? Karena jadwalnya sangat mepet di tengah klub juga kan sibuk ya, banyak betul. pertandingan kan. Di tengah atmosfer kompetisi di Eropa tuh udah lagi panas-panasnya gitu kan. Kompetisi contohnya di liga-liga itu udah mulai mendekati masa-masa akhir, tinggal 9 pekan rata-rata di Eropa. Terus juga tiba-tiba mereka diganggu sama timnas jeda internasional yang itu pun mengubah gaya latihan pemain. Karena kan mereka harus beradaptasi lagi berarti setelah November, Desember, Januari, Februari ada sekitar 4 bulan mereka nggak main di timnasnya, dan mereka akhirnya balik lagi ke timnas setelah udah mulai nyaman nih ketemu ritme mereka dan klub, bermain lagi. Jadi ini ada jadi PR juga buat gimana Patrick Kluivert nantinya dengan masa persiapan yang cuma kurang lebih 48 jam, dia gimana mengkatrol terutama pemain-pemain yang kita tahu selama ini di klub jarang bermain, misalnya kayak Marcelo Ferdinand, ada Nathan Cohen, ada Ivar Jenner, Rafael Struijk bahkan gitu kan yang agak kurang bermain. Jadi gimana nanti Patrick mereka panas ya, mempercepat mereka panas dengan pemain-pemain yang selama ini main starter kayak Jay Ijes, Messil Hurst-Dix, itu Tom Haye, terus juga ada Ragnar Rudakmangun misalnya, yang jadi bagaimana ini biar nantinya ketika main mereka punya intensitas yang sama nanti selama 90 menit. Karena kalau ketika agak turun sedikit, misalnya kita contoh di bulan Agustus kemarin gitu atau September ketika Tom Haye belum punya klub gitu, terutama di awal Agustus dulu, itu kan kelihatan Tom Haye gimana dia nggak bisa catch up sampai 90 menit mainnya, hanya 60-75 menit diganti. Jadi ini akan sangat penting banget nih persiapan fisik yang dilakukan oleh Coach Patrick Kluivert nanti ke depan. Di luar nanti ya tentu soal taktikalnya, gimana dia pendekatan taktikal dan juga gaya bermain yang dia terapin terutama untuk lawan Australia yang sebenarnya sama kita tuh sama sekarang, udah gaya-gaya Eropa sebenarnya kan. Iya benar, gaya Eropa karena kita juga mainnya mayoritas Eropa ya. Jadi makanya gaya Eropa. Oke, itu thank you banget San. Nanti kita tunggu hasilnya di tanggal 20 Maret, dan selain itu di tanggal 20 Maret kita juga bakal ada live reaction. Jadi jangan lewatkan pertandingannya, jangan lewatkan juga live reaction hanya di YouTube Harian Kompas. Oke, kalau gitu saya Riana, saya Iksan Mahar. Kita pamit dari Basuri Sewa dan ketemu lagi. Dah.